Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama-tama dan yang utama, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, anugerah dan juga karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita semua masih bisa menjalankan segala kewajiban-kewajiban kita, sehingga kita masih bisa menjalankan segala aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita sampaikan kepada junjungan dan juga suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan insyaallah saat ini kita sedang melaksanakan pesantren kilat, ya. Barangkali ada yang berbeda pesantren kilat tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Pesantren kilat tahun ini kita melalui media atau melalui online, karena memang saat ini kita sedang dalam masa-masa pandemi COVID-19, namun insya Allah walaupun kita sedang berada dalam keadaan sedang diuji, yaitu dengan COVID-19 ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwasanya surga adalah merupakan impian dari setiap umat Islam. Karena kita tahu di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuninya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bahwasanya ada beberapa golongan orang, yang mana golongan orang ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sampai dirindukan oleh surga? Tentunya karena kemuliaan, karena ketakwaan, dan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal solehnya selama hidup di dunia yang dikerjakan sehingga ia dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesantren kilat kita kali ini berjudul tentang golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nabi SAW bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwasanya surga ini merindukan 4 macam golongan.
Kemudian 4 orang yang dirindukan oleh surga ini siapa saja? Yang pertama, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ta'lil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Yang mana artinya barang siapa yang membaca suatu huruf dari kitabullah, yaitu kitab suci Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih saat ini kita berada pada bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan senantiasa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan sering-sering kita membaca Al-Quran. Karena apa? Karena ini sangat dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melakukan ini terlebih pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau perlu kita hatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Ya, kita target berapa kali kita menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Itulah yang pertama, golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membasahi bibirnya dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Seorang ulama berkata, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia adalah ketika ia mampu menjaga lisannya. Mampu menjaga lisannya dari tidak berkata-kata yang kasar. Mampu menjaga lisannya dari tidak menyakiti orang lain. Dan dari tidak berkata-kata yang kotor. Ya, bahkan ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Maka dari itu, ya, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Kita harus hati-hati, harus mampu mengontrol apa yang kita ucapkan. Jangan sampai yang kita ucapkan, jangan sampai pembicaraan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kita terbiasa untuk menggunjing, untuk menggibah, membicarakan keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan orang lain. Kita jaga lisan kita. Ketika itu tidak baik, tidak bermanfaat, maka tidak perlu untuk kita ucapkan. Namun ketika itu baik, ketika itu bermanfaat, ketika itu nasihat, maka kita ucapkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang gemar, orang yang mau memberi makan kepada orang yang lapar. Baik itu lapar karena tidak punya makanan untuk dimakan, maupun lapar karena sedang berpuasa. Orang yang seperti ini, yang dermawan, yang mau bersedekah, memberi makan orang yang lapar, maka orang yang seperti ini akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua
bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini ya tanpa ada halangan suatu apapun, senantiasa disehatkan badan kita. Karena memang sumutasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Sumutasihu. Jadi puasa Ramadan ini ketika kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh ya, sebagai pembuktian kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga manfaatnya atau hikmahnya adalah menjadikan tubuh kita, menjadikan badan kita ya menjadi orang yang sehat. Dan ini sudah dibuktikan oleh para dokter-dokter ahli ya, yang ahli di bidang kedokteran, yang membuktikan bahwa puasa ini bisa menyehatkan badan. Nah, barangkali anak-anak itu tadi keempat golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua berada atau berusaha untuk menjadi bagian dari keempat golongan orang tersebut, yaitu yang rajin membaca Al-Quran, kemudian yang senantiasa menjaga lisannya dari tidak berkata-kata yang tidak baik, dari tidak berkata-kata yang tidak bermanfaat, kemudian orang yang gemar, yang mau memberi makan orang yang lapar, kemudian orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita semua berusaha untuk menjadi bagian dari keempat golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja untuk materi pesantren kilat kita kali ini, dan kemudian untuk tugasnya silahkan kamu tulis di buku kamu masing-masing. Ya, tadi apa yang saya sampaikan, 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian setelah kamu tulis, ya kamu rekam seperti ini, ya melalui perekam suara di handphonenya masing-masing. Kemudian silahkan kamu kirim ke grup kelas kamu. Ya, barangkali itu saja materi pesantren kilat yang bisa saya sampaikan. Walaupun tidak banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam topik hidayah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.